Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya perkenalkan saya Juli Sepranta. Saya akan mempresentasikan L2 saya. Yang pertama kita akan melihat profil diri saya. Saya Juli Sepranta. Saya adalah seorang music teacher atau guru musik and also music education enthusiast. Dan juga selain itu juga saya sebagai seorang guru di salah satu sekolah di Batam, di Sekolah Misi Bagi Bangsa, dengan pengalaman mengajar sebagai guru musik lebih dari 3 tahun. Saya juga mengajar informatika dan juga bahasa Inggris di sekolah ini. Saya saat ini merupakan mahasiswa S1 International Business Management di Universitas Ciputra Online. Kemudian fokus saya adalah pada pengembangan pendidikan, baik pendidikan formal maupun musik kreatif dan juga inovasi. Saya memiliki visi pribadi untuk mengembangkan pendidikan musik di Indonesia melalui kurikulum kreatif yang mengintegrasikan teknologi dan pembelajaran yang interaktif. Dan juga sekarang sudah mulai bergeser bukan cuma hanya di musik, melainkan di semua mata pelajaran. Di mana melihat bahwa perkembangan teknologi sekarang menuntut setiap institusi pendidikan untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan juga mampu mengintegrasikannya di dalam pembelajaran di kelas. Kemudian kita lanjut kepada ini pengalaman kerja saya. Saya ada 3. Yang pertama sebagai music teacher di SMB Batam. Itu yang tugas saya adalah mengembangkan kurikulum musik dan juga mengajar siswa dalam pembelajaran musik dan ensemble. Selain itu juga sekarang saya sudah mengajar mata pelajaran bahasa Inggris dan juga informatika di jenjang SMP dan juga SMK. Dan juga selanjutnya itu saya juga pernah menjadi math tutor di BEC Batam, salah satu kursus yang mengajarkan bahasa Inggris dan matematika, di mana saya di sini mengajar matematika dengan metode interaktif untuk siswa SMP sampai dengan SMA SMK. Kemudian saya juga sudah beberapa tahun ini, kurang lebih 4 tahun itu menjadi trainee teacher di JPO atau Jerusalem Philharmonic Orchestra outreach program yang bertempat di Sabah, Malaysia, di mana saya itu bertugas untuk mengembangkan keterampilan mengajar melalui berbagai program pendidikan. Dan juga pengalaman ini membentuk kemampuan saya dalam mengajar, mengkomunikasi, dan juga kepemimpinan dalam organisasi pendidikan. Selanjutnya saya tentu mempunyai motivasi diri atau passion terhadap musik dan pendidikan, di mana pertama, saya percaya bahwa musik itu dapat membantu pengembangan kreativitas dan karakter siswa, di mana salah satunya bahwa belajar musik itu mengembangkan semangat kita pantang menyerah untuk terus mampu berkembang dalam permainan musik kita. Selain itu juga anak-anak yang diajarin musik itu tentu akan meningkatkan jiwa disiplin, bertanggung jawab terhadap barang yang mereka punya dan jadwal yang harusnya mereka laksanakan. Kemudian melalui pendidikan musik saya percaya dapat menjadi sarana pembentukan soft skill, kepemimpinan, disiplin, kerja keras, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, setiap siswa memiliki potensi yang dapat dikembangkan melalui musik. Motivasi ini mendorong saya untuk terus belajar, berinovasi, dan memberikan pengalaman belajar terbaik bagi siswa. Karena melihat bahwa eh, anak-anak sekarang itu cenderung kesulitan atau mungkin lebih sering bosan ketika mendapatkan metode pembelajaran yang biasa aja, Mas. Oleh sebab itu kita harus terus untuk berinovasi. Itulah yang saya lakukan di sekolah ini. Selanjutnya itu adalah motivasi yang membentuk perspektif terhadap organisasi, di mana melalui motivasi saya tadi, tempat saya bekerja di Sekolah Misi Bagi Bangsa, saya memandang organisasi sebagai satu tempat untuk berkembang dan belajar. Kemudian wadah untuk berkolaborasi dengan rekan-rekan kerja, sesama guru, yayasan, kepala sekolah, dan lain sebagainya. Kemudian kesempatan untuk memberikan dampak positif terhadap orang lain melalui pendidikan. Karena saya percaya pendidikan itu adalah kunci untuk masa depan yang cerah. Ketika organisasi itu memberikan ruang bagi kreativitas dan inovasi, saya merasa lebih termotivasi untuk memberikan kontribusi maksimal. Inilah yang dilakukan oleh Sekolah Misi Bagi Bangsa. Saya merasa bahwa organisasi yang ada di sini itu sangat kuat. Dia memberikan motivasi, memberikan ruang untuk apa? Untuk saya menuangkan kreativitas serta inovasi saya untuk kemajuan sekolah ini, untuk kemajuan metode pembelajaran, selain itu juga untuk kemajuan pendidikan musik yang ada di sekolah ini. Oleh sebab itu saya akan selalu memberikan kontribusi secara maksimal. Selanjutnya itu adalah pengaruh motivasi terhadap sikap kerja saya di Sekolah Misi Bagi Bangsa. Yang tentunya pertama, saya akan profesional.
Profesionalisme saya tumbuh itu dengan cara bekerja dengan tanggung jawab dan komitmen yang tinggi. Kemudian saya berkolaborasi dengan sesama guru, sesama rekan tim, dan juga dalam berbagai kegiatan sekolah, di mana sekolah ini juga terorganisir dengan baik, di mana eh, guru-guru itu sudah dibentuk menjadi tim-tim yang akan mampu mengurusi setiap kegiatan yang ada, sehingga kegiatan-kegiatan itu sudah terorganisir sejak lama. Kemudian dedikasi terhadap siswa itu berusaha memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna dan dapat digunakan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari atau untuk di masa depan. Sikap inilah yang membantu saya untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan positif. Selanjutnya adalah pengaruh motivasi terhadap pengambilan keputusan saya di tempat kerja. Yang pertama, motivasi saya itu mempengaruhi keputusan pekerjaan, seperti yang pertama mengembangkan metode pembelajaran musik yang kreatif, kemudian menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran, di mana kita memiliki seorang guru yang ada atau mengajar dari Malaysia atau dari luar negeri, sehingga kita menggunakan teknologi itu by Zoom meeting atau Google Meet untuk tetap melakukan kontak langsung dengan mereka untuk melakukan pembelajaran atau pertukaran pikiran. Kemudian mengorganisasi kegiatan musik seperti konser dan program musik sekolah, di mana baru-baru ini juga kami mengadakan event gala dinner di Singapura, yang juga kami berkolaborasi langsung dengan tim yang ada di Singapura atau juga dengan salah satu artis terkenal Italia, yaitu Ilaria Della Bidia. Kemudian mengembangkan proyek musik yang melibatkan siswa secara aktif, di mana setiap aransemen atau partitur yang saya buat itu saya selalu mengajak siswa untuk berperan aktif, sehingga mereka juga mereka bisa merasakan bagaimana sih menjadi seorang musisi yang sebenarnya. Selanjutnya itu adalah kepuasan dalam bekerja. Saya melihat bahwa siswa itu berkembang dan dalam kemampuan bermusik itu merupakan suatu kepuasan tersendiri bagi saya. Dan juga saya melihat siswa itu lebih percaya diri dalam tampil. Kemudian yang saya rancang itu program musik semuanya berjalan dengan baik, serta kerja sama tim yang sudah dibentuk itu berjalan dengan baik. Kepuasan tersebut menjadi motivasi baru, motivasi tambahan bagi saya untuk terus berkembang ke depannya, sehingga Sehingga akan muncul terus kepuasan-kepuasan yang baru. Kemudian ketidakpuasan dalam bekerja, yang pertama pasti keterbatasan sumber daya dalam kegiatan pembelajaran, mulai dari teknologi dan lain sebagainya. Dan kurangnya komunikasi yang efektif dalam organisasi, karena melihat bahwa guru kerjanya bukan hanya untuk mengajar, melainkan administrasi yang cukup banyak, sehingga mungkin pekerjaan yang begitu banyak itu mengurangi komunikasi yang baik antar sesama rekan kerja. Kemudian kurangnya ruang untuk inovasi dalam program pembelajaran, di mana kita melihat bahwa bukan hanya saya, melainkan guru-guru yang lain juga melihat bahwa sekolah ini itu masih cenderung sulit untuk menerima inovasi-inovasi baru. Namun terbuka ketika inovasi tersebut sudah mulai tampak dilakukan dan tampak berhasil, sehingga diberikan ruang lebih untuk dikembangkan. Tantangan ini menjadi pembelajaran bagi saya untuk terus meningkatkan kualitas kerja dan mencari solusi yang lebih baik. Selanjutnya itu adalah saran untuk organisasi. Yang pertama, mendorong kreativitas dan inovasi. Ini juga sekarang sudah mulai dilakukan oleh pimpinan-pimpinan sekolah, di mana para guru itu diberikan ruang. Pokoknya guru itu harus memberikan saran-saran motivasi setiap tahun ajaran baru, pertengahan tahun ajaran, dan akhir tahun ajaran, sehingga flow kerjanya semakin baik, flow kerjanya semakin lancar, dan hasil yang akan didapatkan juga akan semakin lebih baik. Kemudian meningkatkan komunikasi organisasi serta pengembangan profesional dengan memberikan pelatihan dan kesempatan pengembangan diri bagi karyawan. Salah satunya yang sekarang sudah dilakukan itu adalah pelatihan pengembangan diri melalui kepemimpinan, ya mana kita bekerja sama dengan Leader Search pada saat itu. Dengan kebijakan tersebut, organisasi dapat meningkatkan kepuasan kerja dan produktivitas tim, bukan hanya di tempat kerja saya, melainkan semua tempat kerja. Yang terakhir sebagai kesimpulan adalah motivasi diri memiliki peran penting dalam membentuk, yang pertama, perspektif terhadap organisasi, kemudian sikap bagaimana kita bekerja, kemudian pengambilan keputusan, serta tingkat kepuasan kerja. Ketika individu memiliki motivasi yang kuat dan organisasi mampu untuk mendukung potensi tersebut, maka saya, kalian, dan kita semua akan mampu menciptakan lingkungan kerja yang produktif, serta juga mampu memberikan dampak positif bagi perkembangan organisasi. Sekian yang dapat saya presentasikan untuk tugas AFL 2 saya. Terima kasih.